Kalau kita lihat memang di minggu lalu setelah ISG menguat signifikan ya, hampir 4%, jadi wajar aja kalau terjadi profit taking. Dan di hari ini juga kita lihat ada dua faktor utama saya lihat. Pertama itu salah satunya dari saham grupnya Pak Prajogo Pangestu yang selama ini terus naik, terutama brand ya, itu sudah ada koreksi di hari ini, jadi itu membuat ISG turun. Lalu juga ada juga saham teknologi, terutama Goto, yang justru setelah berita masuknya TikTok membeli Tokopedia 75%, ini investor jadi lebih banyak yang sell on news begitu ya. Eh, karena bagaimanapun juga investor masih melihat seperti apa nanti efek daripada Goto tidak mengkonsol lagi pendapatan dari bisnis dari Tokopedia ke dalam laporan keuangannya. Di samping memang saham-saham big cap saya lihat juga terjadi koreksi profit taking. Jadi ada combo ya terkait uh, IHSG sehingga sempat terkoreksi lebih dari 1%, tapi kita lihat ini di closing bisa koreksi di bawah 1%. Iya, saya ingin coba merefleksikan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dengan Susi. Bagaimana Susi melihatnya? Kalau kita lihat memang hari ini penyebab dari koreksi cukup dalam ya dari adanya pergerakan Goto dan juga brand yang seperti disampaikan oleh Pak Wawan. Iya, saya setuju banget ya apa yang dikatakan Pak Wawan. Karena kan kalau kita lihat kan brand itu sekarang market cap-nya sudah nomor 1 ya, bahkan mengalahkan Bank BCA. Jadi memang ini sangat mempengaruhi pergerakan harga IHSG. Kemarin kan brand itu sudah naik cukup signifikan ya, kalau kita dalam sebulan aja naiknya sudah 45%. Dalam sepekan itu naiknya sudah sekitar 10%. Jadi wajar kalau hari ini sudah mulai aksi taking profit dari para investor ataupun juga trader. Kemudian kalau kita lihat juga ada saham Goto. Justru saham Goto ini ketika kemarin good news, ketika kemarin bad news, justru investor ini pada membeli sahamnya, makanya naik sempat ke level 116 ya. Tapi sekarang ketika ada good news justru melakukan aksi taking profit atau melakukan aksi penjualan. Jadi sell on good news ini untuk dari saham Goto sendiri sehingga hari ini turun hingga 20,37%. Oke, tapi kalau kita lihat memang signifikan sekali begitu ya untuk pelemahannya sendiri dan bahkan tadi Goto juga sempat di pelemahan 23% begitu ya pada perdagangan hari ini. Nah, kemudian dari Anda Pak Wawan begitu ya, apakah Anda memiliki perspektif lain tadi seperti yang disampaikan oleh Susi berkaitan dengan dua emiten ini utamanya brand dan juga Goto? Ya, kalau brand memang ya kita lihat juga valuasi memang sudah sangat tinggi sekali ya, dan itu semuanya berdasarkan proyeksi pendapatan dia di masa yang akan datang ya. Tentu saja kemungkinan profit taking sangat terbuka lebar, apalagi kalau nanti proyeksinya itu tidak sesuai. Kalau untuk Goto sendiri, selama ini kan justru Tokopedia ini menjadi mutiara dari Goto itu sendiri ya. Sampai ketika mau IPO pun itu Gojek menggandeng Tokopedia supaya valuasinya lebih menarik. Tetapi sekarang setelah Tokopedia itu dijual kepada TikTok, 75% sahamnya dimiliki oleh TikTok sekarang, otomatis konsolidasinya juga akan berakhir. Artinya nanti yang akan dicatatkan oleh Goto terhadap Topet hanyalah ya nilai asetnya saja, atau kalau ada dividen baru dia akan masuk ke dalam tambahan pendapatan. Memang kita berharap bahwa ekosistem Goto akan tetap digunakan oleh TikTok ketika menjalankan bisnisnya bersama dengan Tokopedia. Tetapi ya ini masih wait and see jadinya ya, seperti apa efeknya itu. Sementara untuk Goto sendiri itu memang mereka mendapatkan fresh money dari penjualan ini, tetapi kelangsungan ke depannya terkait valuasi, terkait gross transaction value (GTV), ini akan menjadi dilihat oleh investor, dan memang kalau terjadi penurunan atas hal tersebut ya wajar saja kalau Gotonya jadi tidak terlalu menarik seperti dulu. Baik, saya ingin kembali lagi ke Susi. Jadi gimana nih kalau kita melihat pergerakan dari IHSG kini sudah berada di bawah 7.100, pelemahan ini apakah betul-betul hanya karena aksi profit taking dari naiknya IHSG beberapa pekan lalu, dan bagaimana Anda juga melihat pergerakan rupiah, karena rupiah ini melemah bukan hanya karena pengaruh di dalam negeri tetapi banyaknya mayoritas karena pengaruh eksternal. Apakah pengaruh eksternal ini juga cukup mempengaruhi IHSG? Ya kalau kita lihat kan memang ISG hari ini bergeraknya karena saham-saham big caps ya, atau saham-saham yang market cap-nya cukup besar dan hanya finance dan juga non cyclical yang hari ini justru menghijau. Tapi kalau kita lihat non cyclical itu rata-rata justru dominan merah, tapi hanya yang didorong itu karena PANI. PANI hari ini justru arah di 25%. Kemarin kan PANI right issue di angka 5.000 ya. Nah, sekarang sudah menyentuh di angka right issue-nya. Tapi kalau kita bergeser ke rupiah nih, justru kan kalau ISG sendiri memang didorong dari sentimen dalam negeri. Tapi kalau untuk rupiah ini
memang sentimennya dari luar negeri. Jadi kalau kita lihat nih ya Shafinas, di mana kemarin kan US ini baru saja dia merilis namanya non-farm payroll. Jadi itu untuk sektor tenaga kerja di pertanian, yang di mana sektor tenaga kerjanya itu menguat di level 199.000. Jadi di bulan November, dan di bulan Oktober itu sekitar 150.000. Jadi kan mengalami kenaikan dari 150.000 ke 199 ya. Nah, otomatis ketika tenaga kerjanya menguat, otomatis ini tingkat konsumsi Amerika ini bisa tinggi. Kalau konsumsinya bisa tinggi, otomatis inflasi naik. Ketika inflasi nanti naik, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Nah, hal itulah yang melihat para investor bahwa indeks dolar itu kemarin menguat kembali. Tapi kalau kita bergeser, di mana kan nanti di hari Kamis bahwa The Fed akan merilis acuan suku bunga di level berapa nantinya di Desember. Tapi memang banyak yang memprediksi bahwa The Fed ini akan kembali menahan suku bunga, karena nanti di hari Selasa juga akan ada data inflasi dari US sendiri yang diprediksi akan melambat sekitar 3,1%. Oke, sehingga memang ada sedikit tone wait and see ya dari para pelaku pasar pada perdagangan hari ini di awal pekan, karena memang tadi ada sejumlah data-data yang tengah juga dinanti oleh para pelaku pasar, seperti tadi inflasi Amerika Serikat dan juga berkaitan dengan The Fed begitu ya, seperti apa, apakah akan menahan suku bunga ataupun juga tidak. Nah, tanggapan dari Anda Pak Wawan, karena kalau kita lihat tampaknya memang saat ini dari para pelaku pasar juga tertuju begitu ya, kira-kira sebetulnya untuk level higher mungkin sudah dicapai di saat ini, tapi pertanyaannya adalah longernya nih, berapa lama begitu, kapan akan mulai ditahan dan kira-kira akan berlangsung hingga berapa lama, ini yang menjadi perdebatan begitu ya di market saat ini. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan kebijakan dari The Fed ini Pak Wawan? Ya, seperti tadi disampaikan ya, The Fed sendiri itu sebetulnya di bulan Oktober itu inflasinya 3,2%, dan di bulan ini ekspektasinya adalah turun menjadi 3,1. Kalau ini betul turun ya masih on track dengan perkiraan selama ini, saya rasa IHSG bisa kembali menguat. Tetapi kalau ternyata tidak sesuai, ada kenaikan begitu di atas 3,1 atau bahkan di atas 3,2, ya ini bisa menjadi katalis negatif, karena otomatis proyeksi bahwa The Fed akan kembali menaikkan paling tidak 25 basis lagi, itu mungkin akan terjadi pada bisa di tahun ini atau di awal tahun depan. Ini yang menjadi wait and see dari para investor terkait inflasi di Amerika Serikat. Meskipun kalau saya lihat dari sisi analis ya, konsensusnya itu memang terjadi penurunan. Dua sisi, satu, kalau turun pun itu apakah sesuai dengan ekspektasi The Fed atau tidak, karena The Fed kan inginnya segera lebih ya untuk ke target sekitar 2% per tahun, yang mungkin akan terjadinya itu adalah di tahun depan. Jadi paling tidak higher for longer-nya ini saya lihat akan terus berlangsung sampai dengan Q1 atau bahkan Q2 di tahun 2024. Oke, Q1 atau Q2 ya? Q2. Dan bagaimana kalau Bapak Wawan sendiri melihatnya, ini kan kebanyakan dari pasar memprediksi bahwa pertemuan FOMC ini tidak akan menaikkan lagi suku bunganya, dan ada pembicaraan terkait cut rate ini di bulan Maret 2024. Bagaimana Pak Wawan melihat potensi ini? Apakah benar tidak ada kenaikan lagi, mengingat target inflasi diprediksikan berada di angka 3,1% di bulan November 2023 ini? Iya, kita akan mencermati data inflasi besok tadi. Kalau memang 3,1 atau bahkan bisa di bawah itu ya, saya rasa ya kenaikan suku bunga The Fed tidak akan dilakukan di tahun ini. Tetapi kalau bisa di atas 3,1 atau bahkan 3,2, ini yang dikhawatirkan bisa membuat The Fed kembali menaikkan suku bunganya. Saya rasa kalau dari dalam negeri sebetulnya kita tidak ada alasan untuk menaikkan suku bunga. Jadi betul-betul nanti ya katalis utamanya itu memang data dari luar negeri, terutama dari The Fed. Oke, kita